إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب النهي عن الاجتماع باب الجزر عن الكتابة على القبور. Bab 210. Bab dicelanya menulis kuburan. Menulis, membuat tulisan di kuburan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur wal kitabu 'alaiha wal bina'u 'alaiha wal julusu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencat kuburan, menulisnya, membuat bangun di atasnya dan duduk di atas kuburan. Min fiqhil bab, di antara fikih yang terkandung dalam bab ini, pertama, tahrimul kitabati 'alal qubur, diharamkannya menulis kuburan. Qala Syaukani fi Nail Awtar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Awtar, fihi tahrimul kitabati 'alal qubur wa zahiruhu 'adamul farqi bainal kitabati ismil mayyit 'alal qabri wa ghairiha. Hadis ini menunjukkan diharamkannya membuat tulisan-tulisan di kuburan, dan secara zahir tidak ada perbedaan hukum antara menulis nama si mayit ataupun antara menulis nama si mayit di kuburan dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi di sini Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwasanya dilarangnya menulis ataupun membuat tulisan-tulisan di kuburan, ya, itu larangan secara mutlak. Apapun jenis tulisannya, termasuk juga membuat tulisan nama si mayit di nisannya. Kalau sekarang kan memang harus demikian. Nama Fatmawati, wafatnya juga disebutkan, kemudian meninggalnya juga dituliskan, di bawahnya dituliskan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak tulisan-tulisan, dan ini semua termasuk hukumnya haram yang tercakup larangan dalam hadis ini, karena Rasulullah menyebutkan menulis. Jadi apapun tulisannya yang berkaitan dengan kuburan, yang menulis di atas kuburan, maka hal itu hukumnya haram. Nomor 2, istasna ba'dul ulama kitabatu ismil mayyit la 'al wajhi zukhrufah qiyasan ala wad'ihi Nabi sallam hajar ala qabl Utsman bin Maz'um
lita'arrufi alaihi. Sebahagian ulama mengecualikan larangan tersebut. Maksudnya Rasulullah SAW telah memberikan larangan menuliskan. Namun ulama menyebutkan terkecuali menuliskan nama si mayit, kecuali menulis nama si mayit dengan tujuan bukan untuk menghiasi mayit, menghiaskan makamnya, tetapi ya sebagai alamat saja, sebagai tanda bahwasanya ini adalah kuburan si mayit. Hukum ini dikiaskan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'um, lita'arrufi alaihi, supaya diketahui. Jadi ketika Utsman bin Maz'um meninggal kemudian dikuburkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sebongkah batu di kuburan tersebut sebagai tanda ini adalah kuburan Utsman bin Maz'um. Oleh karena itu, sebahagian ulama mengkiaskan dengan mengecualikan larangan tulisan itu, ya, dengan menuliskan nama si mayit. Artinya, kalau tulisan itu sebagai tanda untuk membedakan antara satu kuburan dengan kuburan yang lain, atau sebagai tanda, bukan sebagai bukan sebagai perhiasan, bukan untuk menghias-hias mayit, karena kan ada tulisan-tulisan itu bukan hanya tulisan, tapi ada kaligrafinya, ya sebagaimana yang antum lihat di banyak masjid, di dinding-dindingnya dituliskan Al-Quran, itu kan bukan hanya sekedar tulisan, tapi sekaligus sebagai hiasan untuk masjid. Nah, apabila penulisan nama si mayit bukan untuk menghiasi kuburan tersebut, tapi untuk tanda, maka sebahagian ulama membolehkan. Hukumnya dikiaskan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu di kuburan siapa tadi? Utsman bin Maz'um. Jadi larangan penulisan dikecualikan dengan hukum kias. Tulisan batu dikiaskan dengan tulisan. Apakah kiasan ini hukum analogi seperti ini bisa diterima? Kita lihat lanjutannya. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani dalam kitab Naul Autor, wa huwa fit takhsis bil qiyas. Ini adalah pengecualian hukum dengan qiyas. Maksudnya apa? Sekali lagi saya ulang bahwasanya Rasulullah SAW an kitabati alaiha, artinya al kubur. Rasulullah melarang membuat tulisan-tulisan di atas kuburan. Sudah? Ini kan secara umum, tulisan apa saja jenis tulisannya tidak dibolehkan. Seharusnya kan pelarangan dalil mutlak seperti ini, kalaupun ada pengecualian harus dengan dalil juga. Tapi kali ini sebagian ulama mengecualikannya dengan kias, bukan dengan dalil. Paham maksudnya? Hukum kias saja apa? Dari mana diambil? Batu. Seharusnya kan pengkiasan itu diambil dari dalil. Kecuali kalau penulisan tersebut sebagai tanda. Misalnya, membedakan dengan kuburan lain misalnya. Tapi dalil itu tidak ada. Dalil itu tidak ada. Dari mana pengecualiannya? Pengecualiannya dikiaskan dengan batu yang diletakkan Rasulullah pada kuburan Utsman bin Maz'um. Ini yang dimaksud. Wa hal takhsisu bil qiyas. Ini adalah pengkhususan pengecualian dengan hukum qiyas, bukan dengan dalil. Wa qad qala bihi al-jumhur li'annahu la annahu qiyasun fi muqabalatin nas. Demikian yang dikatakan jumhur, bukan berarti bab ini adalah bab qiyas yang diperseterukan dengan nas. Karena para ikhwatiddin, salah satu syarat keabsahan qiyas adalah tidak bertentangan dengan nas.
Dan ini adalah nas mutlak, ya, secara umum. Kemudian tidak tercakup dalam hukum umum. Tidak tercakup dalam hukum umum. Dan kata Imam Syaukani, ini bukan berarti qiyas melawan nas, bukan itu. Kama qala fi Daw'in Nahar, sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Daw'in Nahar, walakin sya'nu fi sihhatil qiyas. Hanya saja ini menunjukkan kesahihan qiyas. Jadi bukan dikontradiksikan dengan nas, tapi memang demikian keabsahan qiyasnya. Kita lihat juga apakah komentar seperti ini bisa diterima. Qala Syekhuna fi Ahkamil Janaiz, berkata guru kami dalam kitab Ahkamul Janaiz. Siapa ini gurunya? Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Dalam kitab Ahkamul Janaiz yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, apa judul bukunya? Tuntunan pengurusan jenazah. Walladhi ara, menurut pendapatku, wallahu alam, annal qawla bi sihhati hadzal qiyas al-itlaq ba'idun, bahwasanya pendapat yang mengatakan keabsahan qiyas ini secara mutlak sangat jauh, artinya tidak benar. Wa shawab taqyiduhu bima idza kana al-hajar la yuhaqqiqu ghayat allati min ajliha wada'a Rasulullah al-hajar. Pendapat yang benar adalah bahwasanya hal itu dikaitkan dengan hukum apabila meletakkan batu di kuburan belum cukup untuk mencapai tujuan sebagaimana tujuan Rasulullah meletakkan batu pada kuburan Utsman bin Maz'um. Jadi kembali kita ulang bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan batu pada kuburan Abdullah bin Maz'um sebagai tanda ini adalah kuburannya Abdullah bin Utsman bin Maz'um. Sudah. Kalau seandainya hanya dengan meletakkan batu saja belum bisa membuat sebagai tanda ataupun pembeda, barulah boleh pakai tulisan. Begitu kata Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Kalau dengan meletakkan batu saja belum cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan Rasulullah SAW dahulu, maka barulah boleh ditulis. Ala wahya ta'arruf alaihi, yaitu untuk mengetahui kuburan tersebut. Wa dzalika bisababi kasratu kubur masalan wa kasratul ahjar mu'arrafah. Itu dikarenakan saking banyaknya kuburan, misalnya karena saking banyak kuburan atau dikarenakan banyaknya batu. Jadi orang-orang sudah meletakkan batu semua. Ini mananya kuburan ayahku, misalnya begitu. Kalau memang sudah demikian, tidak bisa ditandai, barulah boleh ditulis. Ditulis itu sekedar memberitahu kuburan si fulan. Udah, tak usah ditulis wafatnya, lahirnya, biografinya, tak usah lagi. Jadi ketika tujuan sudah dicapai, maka hukumnya kembali pada hukum larangan. Paham? Ketika tujuan sudah bisa dicapai, maka tulisan selebihnya itu kembali kepada hukum larangan. Contohnya, semuanya pakai batu. Udah, kita ingin membuat tanda pada kuburan orang tua kita yang baru meninggal, semuanya batu, nggak bisa, karena udah kebanyakan batu. Semuanya batu koral, batu kali, semua di situ, sulit, mirip-mirip semua. Maka kita buat tulis nama ayah kita di situ. Sudah sampai situ saja, sebagai pembeda antara kuburan ayah kita dengan kuburan yang lainnya. Demikian. Namun kalau melebihi dari itu, tidak dibutuhkan ditulis juga, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, lahirnya, wafatnya, kemudian biografinya, jabatannya dan lain-lainnya, maka kembali kepada hukum haram. Kalau sekarang
Ya, kalau sekarang ini kita buat tulisan, kita buat batu sebagai tanda kuburan orang tua kita, kira-kira bisa nggak ditandai? Batu koral saja, sangat bisa. Karena apa? Karena yang lainnya sudah mewah. Ini dia yang nggak dibangun. Tadi kan disebutkan kalau semua sudah batu semua sama manhajnya. Tahu mereka, masyarakat tahu bahwasanya inilah kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh dibuat tulisan-tulisan, semua pakai batu koral aja. Ternyata sulit, barulah dibuat tulisan. Nah sekarang semua sudah dibangun di keramik, ada yang batu kualam, ada yang batu granit, ada yang pakai apa lagi? Pakai di pagar-pagar, pakai kubah lagi, pakai lampu lagi. Ada juga tempat macam-macam dibuat orang. Nah, di samping itu ada kuburan orang tua kita pakai batu. Butuhkah ditulis? Enggak lagi, karena sudah tanda. Orang yang tanda pun, ini kuburan orang sapi. Langsung begitu. Demikian para ikhwatiddin azza-Allah wa iyyakum. Jadi kalau sekarang ini enggak ada alasan bagi antum untuk ditulis-tulis. Sekali lagi, menulis itu sebagai tanda apabila kuburan tersebut sulit dibedakan dengan yang lainnya. Nah, supaya dipahami, jangan ujungnya saja, berarti boleh. Jangan ujungnya saja diambil tanpa mengingat rentetan hukum. Mengapa sampai pada dibolehkan? Karena hukum asalnya apa? Haram. Hukum asalnya haram. Fahina idzin yajuzu kitabatul ismi biqadri ma tatahaqqaq bihi al-ghaya al-madhkura wallahu a'lam. Kalau demikian halnya, maka dibolehkan menulis nama sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Artinya untuk mendapatkan tujuan tersebut. Allahu a'lam. Demikian. Nomor 3, fa in qila innal hakim qala aqibal hadis. Sungguhnya Imam Hakim memberikan komentar setelah menuliskan hadis ini. Walaisal amalu alaih. Kata Imam Hakim, hadis ini tidak ada yang mengamalkannya. Kaum muslimin tidak ada yang mengamalkannya. Fa inna a'immatal muslimin minasyarqi ila gharbi maktubun ala kuburihim. Karena kuburan imam-imam kaum muslimin, ya, baik di timur maupun di barat, kuburannya ditulis namanya. Nah itu makanya Imam Hakim mengatakan hadis ini tidak diamalkan. Walaupun ada hadis larangan, namun tidak diamalkan oleh para ulama. Alasannya apa? Karena kuburan para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya, ya imam-imam hadis yang ada di timur maupun di barat, semua kuburannya bertulisan. Itu alasannya. Wa huwa amal akhadha bihi al-khalaf an-salaf. Inilah amalan yang sudah didapati secara turun-menurun. Nah, orang generasi belakangan mengambil dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu berarti boleh menulis-nulis kuburan. Nah, itu maka Imam Hakim dia mengambil bolehnya itu dikarenakan kuburan para imam-imam saja bertulis. Masa kita nggak mengatakan tidak boleh? Karena kuburan para imam-imam seluruhnya ditulis-tulis, maka itu tandanya hadis itu memang sudah tidak perlu diamalkan. Tidak diamalkan oleh para imam kita. Kata Imam Al-Hakim. Faqad raddahu al-Hafiz Az-Zahabi. Pernyataan Imam Hakim ini dibantah oleh Hafiz Az-Zahabi. Faqala, dia berkata, ma qulta ta'ilan wa la na'lamu sahabiyan fa'ala dzalik. Apa yang engkau jelaskan, paparkan panjang lebar, kami tidak pernah ketahui ada sahabat yang mengamalkannya. Wa inna ma huwa syai'un ahdatsahu ba'dul tabi'in faman ba'dahum wa lam yablughhum an-nahyi. Yang menulis-nulis itu adalah perbuatan baru, bid'ah yang dilakukan oleh sebagian para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Karena belum sampai hadis larangan kepada mereka. Jadi pada zaman sahabat tidak ada seorang pun yang melakukan hal ini. Tapi setelah itu, zaman tabi'in, tabi'in dan akhirnya tersebar ke seantero kaum muslimin,
Ya, itu semua dikarenakan mereka mengamalkan dikarenakan tidak tahu larangan tersebut. Jadi, kuburan-kuburan para imam yang di timur maupun yang di barat yang bertuliskan nama mereka, riwayat mereka dan seterusnya, itu tidak bisa dijadikan dalil akan dibolehkannya menulis-nulisi kuburan. Dan bagaimana mungkin hadisnya sahih lalu kita katakan hadis ini enggak perlu diamalkan. Canggung sekali rasanya. Demikian para hafidin azallahu iyyakum. Ya, kecuali para sahabat pernah melakukannya. Dia tahu larangan Rasulullah, lantas dia melakukannya juga. Bisa saja larangan itu jatuh pada makruh. Namun tidak ada. Para hafidin azallahu iyyakum. Tidak ada. Yang menulis-nulis itu adalah yang melakukan adalah generasi tabi'in dan seterusnya. Itu pun dikarenakan sekali lagi mereka belum tidak mendengar hadis larangan menulis-nulis kuburan. Demikian para ikhwatiddin insyaallah. Bab selanjutnya. Bab 211. Bab taghlid zajri anil julusi al kubur. Bab celaan keras terhadap perilaku duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Kalau yang menulis itu celaan, kalau di sini pakai bukan hanya celaan. Taghlil jazri artinya sangat dicela. Jadi hukumnya para hafidin, hukum duduk di atas kuburan lebih haram ketimbang menulisi kuburan. Ngapain duduk di atas kuburan? Memang nggak ada bangku, nggak ada tempat lain. Ini kadang-kadang kena anak-anak sekarang cari tempat-tempat yang sunyi payah, akhirnya di kuburan pacaran, duduk di kuburan. Sudahlah dosa 2 kali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabuhu fatukhallisu ila jaldihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Sesungguhnya daripada salah seorang kalian duduk di atas kuburan, lebih baik dia duduk di atas bara api lantas hingga terbakar bajunya dan menjalar membakar kulitnya. Itu dia perbandingannya. Kalau disuruh pilih ya antara duduk di atas kuburan dengan duduk di atas bara api, sungguh duduk di atas bara api itu lebih baik ketimbang duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan ini maksudnya di atas kedudukannya itu. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Marsad Al-Ghanami radhiyallahu anhu. Dari Abi Marsad Al-Ghanami radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu 'alaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an amshi ala jamratin aw sayfin aw aqsifan na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabri muslim. Sungguh aku berjalan di atas bara api atau di atas sebilah pedang atau hingga robek-robek sendalku dan kakiku, itu lebih aku sukai
ketimbang aku berjalan di atas kuburannya orang muslim. Makanya para ikhwatiddin, ketika kita mencapai suatu tempat kuburan, itu hati-hati, jangan di pinggir. Jangan menginjak-injak kuburan yang sudah ada, tidak dibolehkan. Wa ma ubali awsatul kubri qudiyat hajati awastu suq. Dan aku tidak peduli mana yang lebih parah, membuang hajat di kuburan ataukah membuang hajat di tengah-tengah pasar. Para ikhwatiddin, membuang hajat di tengah-tengah pasar, maksudnya tengah-tengah pasar ini pajak. Itu merupakan salah satu perbuatan yang dilaknat. Jadi kata Rasulullah, perbandingannya aku nggak tahu mana yang lebih parah, buang hajat di kuburan ataukah buang hajat di tengah-tengah pasar. Ya memang kalau kita buang hajat tengah-tengah pasar, banyak orang yang merepet, kan begitu. Pasti akan ada yang melaknat, ini kotoran siapa ini? Kalau yang inang-inang, keluarlah carut-marutnya. Kalau yang macam-macam, semua orang pasti akan mencela, melaknat yang melakukan ini. Itu jelas tengah-tengah pasar, apalagi di mejanya. Di meja lapak orang yang jual sayur, siapa ini? Itu saya kira dapat orang dibunuh mau itu. Di tengah-tengah pasar, tempat orang lewat, subhanallah, tempat orang lewat. Jangankan kotoran orang, kotoran kucing saja orang akan kebauan, akan merasa jijik. Coba ya, perhatikan betapa manusia itu kotorannya aja orang lebih jijik dibanding kotoran kucing. Antum melihat kotoran orang di tengah depan dengan kotoran kucing, pasti antum nggak pernah melaknat, dasar ini kucing binatang, kan nggak pernah. Melaknat, terlaknatlah binatang, nggak ada. Tapi kalau orang, kalau orang yang melakukan itu pasti keluar gerutu kita, tidak senangnya kita. Demikian para ikhwatiddin. Nah, hukum seperti itu sama seperti orang yang buang hajat di kuburan. Ya, di kuburan kan orang nggak ada yang melaknat, karena nggak tahu. Di sudut sana, di kuburan sudut sana dibuangnya hajat. Ya karena nggak tahu. Coba seandainya dia ada orang buang hajat pas tempat nisan ayahnya, setumpuk. Habis itu dia ziarah. Iya, ini rezeki dari mana ini ayahku ini? Dapat pupuk organik. Itu pasti akan marah-marah dia. Kita lihat min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Tahrimul julus, diharamkannya duduk. Wal wata'i ala qabril muslim, dan menginjak kuburan orang muslim. Nah, itu para ikhwatiddin ya. Diharamkan, hukumnya haram duduk dan mijak kuburan orang muslim. 5. Warada 'anit tarhib syadid, dikarenakan adanya ancaman yang sangat keras. Wa bi khassati fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khususnya hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Wa naqala Syaukani fi Nail al-Awtar, Imam Syaukani menukil dalam kitab Nail al-Awtar dari jumhur. Faqala, dia berkata, fihi dalilun ala annahu la yajuzul julusu al qabr. Hadis ini merupakan bukti tidak boleh duduk di atas kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Waqad taqaddama an-nahyu an dzalik. Adapun larangan tersebut sudah kita singgung pada bab yang lalu. Wa zihabul jumhur la tahrim wal muradu bihi juz qu'ud. Dan jumhur ulama menyatakan bahwasanya larangan itu adalah larangan haram. Larangan haram. Para hafizin azallahu iyyakum, salah satu tanda-tanda suatu hukum itu haram dengan pengkiasan seperti ini. Ya, dengan cara mengkiaskan, mengumpamakan seperti ini. Walaupun di situ tidak ada disebutkan haram. Rasulullah SAW sungguh daripada aku duduk di atas kuburan ketimbang lebih baik aku duduk di atas bara api. Nggak ada disebutkan haram. Ya, tidak ada disebutkan haram. Namun kalau ada orang yang duduk di atas api, apa hukum duduk di atas api?
Haram, makruh, wajib, sunnah. Hah? Duduk di atas bara api hukumnya makruh. Mungkin kalau makruh itu terperinci, kalau seandainya bara apinya dingin boleh gitu ya. Duduk di atas bara api ya haram hukumnya. Apa dalilnya? Antum mengharam-haramkan. Hah? Wala tulqu anfusakum biaydikum ila tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri kalian pada kecelakaan, kebinasaan. Ya duduk di atas bara api itu jelas mencelakakan diri sendiri. Walaupun nggak gosong seperti Mbah Marijan, namun minimal kan memar ataupun akan terjadi luka bakar. Demikian para hafidin azallahu, tidak dibolehkan. Itulah perumpamaan. Sama seperti daripada kalian menyentuh wanita yang bukan mahram, lebih baik ditusuk kepala kalian dengan besi. Itu enggak ada disebutkan haramnya. Enggak ada disebutkan hukum haramnya. Nah sekarang hukum menusukkan kepala, paku ke kepala, apa hukumnya? Hah? Kalau nggak mati nggak apa-apa gitu. Hukum asalnya ya haram karena apa? Bisa mencelakakan diri sendiri. Nah, demikian. Ini salah satu tanda-tandanya para hafidin. Makanya jumhur ulama mengatakan haram. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan dengan duduk di atas bara api. Bahkan Rasulullah lebih suka duduk di atas bara api. Demikian. Bukan berarti antum disuruh pilih. Bukan berarti suruh pilih. Ini menunjukkan uslub bahasa Arab. Kalau seandainya antum disuruh pilih, mana antum mau duduk di mana? Duduk di atas kuburan atau duduk di atas bara api? Mana yang antum pilih? Hah? Jangan dipilih, tak boleh dipilih. Dua-duanya rusak. Pilih saja duduk di atas kursi. Yang kedua, dhahaba wal muradu bil julus al-qu'ud. Yang dikatakan julus artinya adalah duduk. Qala al-Imam Malik rahimahullah anna an-nahy 'anil julus 'anil qabri litaghawti. Faqala fil Muwatta. Imam Malik berpendapat begini. Yang dimaksud larangan duduk di atas kuburan adalah kalau dia duduk di situ sambil buang hajat. Nah, tapi kalau duduk enggak sambil buang hajat, tak apa-apa. Itu kata Imam Malik dalam kitab Muwatta. Wa innama naha 'anil nuhiya 'anil qud al-qabri fi manara lil madzahib. Sungguhnya yang larangan tersebut adalah larangan ia duduk sebagaimana dalam mazhab kami. Artinya duduk sambil buang hajat. Wa hadha ta'wil ba'idun raddahu ulama. Ini adalah pentafsiran sangat jauh yang dibantah oleh para ulama. Julus, para hafidin, yang dikatakan julus itu duduk. Duduk itu ya pinggul kita nempel di tempat tersebut. Ya, julus jalasa Faisal alal kursi. Artinya dia duduk, pinggulnya nempel di kursi. Itu julus. Ya, julus. Buktinya para hafidin, Rasulullah menyebutkan daripada dia duduk di atas kuburan, lebih baik dia duduk di atas bara api hingga terbakar kainnya, bajunya, dan sampai terkena kulitnya. Kalau dikatakan duduk seperti buang hajat, kalau duduk seperti buang hajat, apakah pinggulnya nempel? Orang yang duduk sambil buang hajat, apakah nempel? Kalau nempel, gimana keluarnya? Pasti gantung, ya, baru bisa keluar. Kalau seandainya gantung, bagaimana mungkin bisa diibaratkan seperti duduk di bara api hingga terbakar pakaiannya, hingga terbakar juga kulitnya? Namanya gantung, nggak terbakar apa-apa. Paham maksudnya? Tandanya duduk di situ nempel. Tidak bisa diartikan buang hajat. Itu dia. Paham maksudnya? Atau kita katakan jongkok lah.
Ya. Kalau dikatakan jongkok, kalau jongkok di bara api, misalnya antum jongkok di bawah pinggul antum tuh ada arang lah bekas bakar ikan misalnya. Kira-kira terbakar nggak? Hah? Anget gitu. Cuman anget-anget saja, anget-anget kuku. Nggak terbakar. Tapi kalau tempel kan, baru terbakar sampai ke kulit. Makanya pendapat Imam Malik ini dibantah oleh para ulama. Tidak demikian maksudnya. Artinya bukan duduk untuk buang air besar. Maksudnya duduk. Duduk saja tidak dibolehkan, apalagi sambil buang air besar, itu kelewat sekali. Meninggalkan jejak dia. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab wa akrahu wata'u qabri wal julus wal ittika' alaih illa alla yajid rajul sabil ila qabri ila qabri maiti ila qabri maiti ya illa ayyatahu ila qabri maiti illa ayyatahu fadzalika mawdi' darurah fa arju hina idzin ayyata'aha insyaallah. Berkata Imam Syafi'i, aku benci, aku benci, bukan aku makruh kan enggak, aku benci menginjak kuburan, duduk di atasnya, atau beritikak itu bertelekan. Ini kuburan seperti bantal guling, bertelekan di kuburan. Kemudian aku benci ya memijak kuburan, duduk di atasnya atau bertelekan, kecuali jika memang tidak ada jalan lain untuk menuju sebuah kuburan kecuali dengan memijaknya. Nggak ada jalan lain, semua sudah rapat sekali. Sementara kuburan yang ayah kita sebelah sana misalnya, atau menguburkan sebelah sana, harus dipijak baru bisa sampai ke sana. Maka tidaklah mengapa, karena hal ini sudah dikatakan darurat. Kalau seperti ini, aku harapkan hal itu tidak mengapa, insyaallah. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, maksudnya yang bermaksud Syafi'i, la ba'sal julus alaih, tidak mengapa duduk di atasnya. Wa inna ma nuhiya anil julusi alaihi bitaghawud. Yang dilarang adalah duduk sambil buang hajat. Walaysa hadza indana kama qala. Sebenarnya tidak ada dalam mazhab kami pendapat seperti ini. Wa in kana nahyu anhu lil madhhabi faqad nuhiya anhu. Wa in kana nuhiya anhu lil madhhab faqad nuhiya anhu. Apabila memang ini larangan, sungguhnya mazhab sudah melarangnya. Maksudnya mazhab Asy-Syafi'i. Wa qad nuhiya anhu mutlaqan li ghairi madhhabin. Sungguhnya larangan ini sudah dilarang secara mutlak dalam pendapat-pendapat yang bukan mazhab. Lantas dia berhujjah dengan hadis Abu Hurairah. Berkata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mahalla, faqala qailun bi ibahati dzalik. Ada yang berpendapat boleh duduk di atasnya. Wa hamal julus at-tawa'ud alaihi innama huwa lil ghaid khassah. Mereka mengartikan duduk di atasnya, ancaman duduk di atasnya apabila duduk sambil jongkok sambil membuang hajat khusus. Kalau nggak buang hajat boleh duduk di atasnya. Demikian. Wa hadza batilun bahtun. Dan ini adalah pendapat jelas batilnya, kata Ibnu Hazm. Liwujuh, dari beberapa sisi. Pertama, awaluha annahu da'wa bila burhan. Ini adalah penjelasan tanpa dalil. Penjelasan tanpa dalil. Rasulullah melarang duduk kok diartikan beda duduk dengan duduk ya duduk, kalau buang hajat lain lagi ceritanya. Ini adalah penjelasan ataupun keterangan tanpa dalil. Wa sarfu li kalami Rasulullah an wajhin wa hadza 'azimun jiddan. Ini artinya juga mengutak-atik ucapan Rasulullah dari makna yang sebenarnya, dan ini merupakan perbuatan yang sangat mengerikan. Artinya perbuatan yang dosa yang sangat besar. Wasaniha, yang kedua, anna lafzul khabar mani'un min dzalika qat'an.
bahwasanya lafaz khabar berita ini jelas melarang secara mutlak, pasti berdasarkan sabda Rasulullah di ayyajlisa ahadukum ala jumratin fatahriqa thiyabuhu fatakhallasa ila jildihi khairun lahu min ayyajlis ala qabrihi. Karena lafaz Rasulullah menyebutkan daripada salah seorang kalian duduk di atas kuburan, lebih baik dia duduk di atas bara api hingga terbakar bajunya dan kulitnya. Wabid darurati, dari makna darurinya, artinya secara spontan dapat kita pahami, yadri dapat dipahami, kullu di hasis salim, bagi orang yang memiliki indra yang masih sehat, annal qu'uda lil ghaid la yakunu hakadzal battah, bahwasanya duduk ataupun jongkok ketika buang air besar ataupun ketika buang air besar tidak duduk seperti ini. Wa ma ahidna qattut ahadan yaq'udu ala thiyabihi lil ghaiti illa man la sihhata lid-dimag. Tidak ada seorang pun yang mengartikan tidak ada seorang pun yang duduk yang buang hajat sambil duduk di atas pakaiannya. Ya, tidak ada seorang pun yang duduk buang hajat di atas pakaiannya. Apa ada? Orang duduk buang hajat sambil pakai celana misalnya. Bagi orang yang waras tidak ada yang melakukan seperti ini, kecuali yang enggak waras. Maksudnya para ikhwatiddin, hadis kan menyebutkan duduk di atas, lebih daripada duduk di atas kuburan, mendingan duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya. Coba kalau seandainya ini diartikan adalah buang hajat, mana ada orang yang buang hajat sambil duduk di atas pakaiannya? Kalau orang buang hajat pasti buka pakaian supaya lepas dia. Kalau pakai pakaian juga nyangkut. Jadi makanya disebutkan di sini, bagi orang yang waras nggak ada yang duduk di atas pakaian sambil buang hajat. Demikian. Itu tandanya duduk secara mutlak. Antum ini duduk di atas pakaian kan bercelana semua. Ada yang nggak bercelana, kan semua bercelana. Nah, duduk yang seperti inilah bisa membakar. Kalau antum duduk seperti ini di atas bara api bisa membakar celana dan bisa membakar kulit. Nah, demikian. Bahkan kalau antum duduk di atas kloset, duduk di atas toilet yang toilet duduk, ya toilet duduk. Memang sebagian orang ada yang nggak biasa toilet duduk. Itu pun apa nggak dibuka pakaiannya? Tetap dibuka pakaiannya. Yang ketiga, anna ruwata li hadzal khabar lam yata'addu bihi wajahahu minal julusil ma'hud. Bahwasanya perawi berita ini tidak mengkhususkan makna julus, makna duduk dengan makna tertentu. Wa ma'alimna qattun fil lughatil julus jalasal fulan bimana taghawwat. Dan kami tidak tahu ada dalam bahasa Arab kalau dikatakan si fulan sedang duduk, artinya fulan sedang buang air. Kalau duduk ya duduk, buang air ya buang air, begitu. Fa dhahara fasadu hadzal qaul, jelaslah rusaknya pendapat ini. Walillahi ta'ala alhamd, semua dan hanya milik Allah lah segala pujian. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Iya, masih ada waktu. Satu lagi. Babul umur allati nuhiya anha an kubur. Bab perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kuburan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, inni kuntu nahaitukum an kubur. Sesungguhnya dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silakan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian terhadap hari akhirat. Walitazidkum ziyaratuha khairan, sehingga dengan mengunjungi ataupun menziarah kubur kalian akan menambah kebaikan bagi diri kalian. Ya, orang kalau sudah sering mengingat akhirat tentunya akan menambah kebaikan pada dirinya.
Dia tidak akan mau lagi berbuat hal-hal yang membuat Allah murka. Kenapa? Teringat hari akhirat, teringat ancaman siksaan yang akan disediakan Allah bagi orang-orang yang durjana, bagi orang-orang yang melanggar syariat-syariatnya. Itu kalau teringat akhirat. Makanya kata Rasulullah, dengan banyaknya berziarah dapat memberi kalian lebih memberi kebaikan kalian, memperbanyak kebaikan kalian. Wa man arada ayyazura qubur falyazur. Barang siapa yang mau berziarah kubur, silakan ziarahi. Wala taqulu hujran. Janganlah kalian mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Min fiqhil bab, di antara fikih bab pertama nahyu anil hujri. Larangan melakukan hujri. Al-hujur. Apa itu hujur? Wa huwa kalamul batil alladhi yasqutu Rabbul tabaraka wa ta'ala, yaitu ucapan-ucapan batil yang dapat membuat Allah murka. Fi riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan dengan lafaz wala taqulu ma yasqutu rabbu. Janganlah kalian mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Ya ini seperti niyah, yaitu ratapan-ratapan, tidak dibolehkan. Yang kedua, min akbahil hujri alladhi yuqalu 'inda qubur, di antara ucapan yang batil yang paling buruk yang diucapkan seorang di kuburan adalah du'aul amwat wal istighatsatu bihim, yaitu berdoa kepada si mayit dan minta pertolongan padanya, wa su'alullah bihaqqihim, dan meminta kepada Allah dengan perantaraan mereka, dengan perantaraan mayit. Kan tidak bolehkan mayat dijadikan sebagai wasilah, perantara, karena mereka sudah mati. Kalau orang yang masih hidup masih dibolehkan dengan minta doa. Kalau orang yang masih hidup masih dibolehkan kita tawasul dengan catatan dia seorang yang soleh. Kita minta padanya, Pak, tolong doakan. Begitupun Syekh Muhammad Al-Utsaimin menyebutkan tidak semuanya, karena hal itu bisa merusak hati orang yang dimintai doa. Misalnya begini, si A rezekinya sendat, pergilah dia kepada Ustaz fulan. Ustaz, rezeki saya sendat ini. Apa saja yang saya buat rugi. Kalau saya jadi pegawai sebentar saja sudah dipecat. Belum sampai sebulan sudah dipecat. Mau buat usaha rugi. Apa saja yang dibuat nggak menguntungkan. Minta doa pada Ustaz. Oh iyalah, sudah saya doakan. Setelah si Ustaz doakan, mulailah murah rezekinya. Datang dia, Ustaz, sejak Ustaz doakan rezeki saya mudah. Kira-kira hidung si Ustaz itu gimana? Kira-kira hidungnya si Ustaz itu gimana? Wah, ya berarti doa kabul kan gitu. Dia pun mulai merasa dia memiliki keistimewaan. Itu dari sisi Ustaznya, kiainya. Belum lagi orang yang tadi. Orang yang tadi makbul sekali, lain kali dia akan minta yang lain. Dia nggak pede lagi minta pada Allah. Langsung, kenapa? Dia punya ustaz andalan. Begitu. Mau apa? Minta ustaz, kabul tuh. Kan begitu. Dikit-dikit ustaz. Ada 5 orang saya terkabulkan. Kan sudah menganggap si wali, jadi wali si ustaz. Merasa, sepertinya saya ini wali Allah ini. Begitu. Mati dia, dibuat jadi wali lah kuburannya. Demikian para ikhwatiddin, merusak orang yang didoa mintai dan orang yang meminta. Oleh karena itu dibolehkan pada orang yang soleh. Artinya mereka memang bisa bertahan dengan prinsipnya. Jangan sampai hal itu bisa merusak dirinya. Demikian para ikhwatiddin. Tapi kalau ustaz-ustaz sekaliber kita sekarang, enggak usah lah, antum doa sendiri aja. Kemudian para ikhwatiddin, wa ghairu dzalika minal munkarat al-muhlikat al-muhallikat, dan banyak hal-hal lain yang membuat orang itu celaka. Maksudnya yang jatuh pada kesyirikan. Yang ketiga, masyru'iyatu ziyaratul qubur, disyariatkan menziarahi kubur. Li'annaha tadma'ul 'ain, karena hal itu bisa membuat air mata berlinang. Wa turaqqil qulub, wa taruqqul qulub, dan bisa melembutkan hati. Wa tudzakiru bil akhirah, dan dapat mengingatkan dengan hari akhir. Fa idza khallat minal i'tibari lam takun muradatan syar'an.
Kalau seandainya hal-hal ini tidak terwujud, maka tidak ada fungsinya, tidak ada lagi tidak disyariatkan untuk berziarah. Misalnya ziarah kuburan hanya sekedar tidak lagi mengingatkan dirinya pada hari akhirat, tidak membuat hatinya menjadi lembut, kemudian tidak membuat air mata berlinang, berarti untuk apa dia ziarah? Demikian. Karena tujuannya untuk hal itu. Jadi para ikhwatiddin, tujuan berziarah untuk orang yang ziarahi apa untuk orang yang berziarah? Orang yang berziarah. Jadi jangan sampai kita ke sana tujuan Bapak apa kemari? Untuk mendoakan si mayit. Tuh, ngapain jauh-jauh? Emang dari rumah nggak bisa? Allah nggak dengar. Kalau dari samping supaya Allah nggak meleset begitu. Ya Allah, ampunkanlah dosa si Ahmad. Kalau kita nggak berada di samping kuburan si Ahmad, nanti Allah salah si Ahmad yang lain. Ya enggak. Ketika kita berdoa pada Allah untuk si mayit, itu nyampe insya Allah. Dan tak salah alamat. Tidak salah alamat. Ngapain kita jauh-jauh mendoakan orang tua kita sampai ke kuburannya sana? Nah, demikian para ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Kita berziarah fungsinya untuk siapa? Fungsinya untuk orang yang berziarah. Untuk mengingat akhirat, beginilah saya nanti kalau saya sudah meninggal dunia. Beginilah saya nanti. Semua harta benda, kekayaan, istri yang tercinta, anak yang paling disayangi, semuanya tinggal tak jadi apa-apa. Orang yang paling kita cintai, yang senang dekat dengan kita, yang selalu bercengkrama dengan kita, senang dengan kita. Namun ketika kita nyawanya sudah dicabut oleh Allah, tak seorang pun yang mau dekat dengan kita. Kalaupun kita dekat, mereka lari. Cobalah meninggal, kemudian hidup. Mana istriku? Mana anakku? Bapak celo kan begitu. Suruh pergi bapaknya, udah mati kok datang lagi. Tidak ada lagi yang cinta pada ikhwatiddin. Cintanya itu kan ketika dia sudah ketika dia masih hidup, kok sudah mati sudah tidak ada lagi. Demikian para ikhwatiddin insyaallah iyyakum. Ya. Nah, demikian. Bab selanjutnya nanti yaitu bab nahi anil ittikhadz qubur aidan. Bab dilarangnya menjadikan kuburan sebagai tempat aid. Tempat aid itu dibuat perkumpulan setiap tahun. Setiap tahun buat perkumpulan di sana, buat peringatan kuburan, larangan dalam hadis yang jelas. Dan ini banyak berlaku di negara kita ini, di kuburan-kuburan, di antaranya ada hauliyah ya, ada al-haul hauliyah di kuburan-kuburan yang dianggap wali. Ini jelas di sini ada dalilnya, pengharamannya. Demikian para ikhwatiddin, insyaallah akan kita kaji pada kajian yang akan datang. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ya, ambil nih apanya untuk rekaman-rekaman dia. Nanti ketinggalan. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Salat hadiah. Kita salat dihadiahkan untuk mayit. Iya. Tidak ada salat menghadiahkan untuk si mayit, bid'ah. Ya. Yang ada yang bisa dihadiahkan kepada si mayit hanyalah beberapa amalan, tidak semua amalan. Ada amalan tersebut khusus bisa dihadiahkan hanya oleh anaknya, ada juga yang dibolehkan dari orang lain. Contohnya seperti doa. Ya. Kita berdoa tidak hanya khusus untuk anaknya, orang lain juga boleh. Hutang tidak harus anaknya yang membayarkan hutang, orang lain juga boleh. Kirim pahala, misalnya sedekah misalnya, tidak boleh orang lain, hanya boleh anaknya. Demikian. Salat bagaimana? Tidak ada salat. Karena mengenai mengirimkan atau menghadiahkan pahala, amalan sebuah ibadah itu terbatas pada ibadah-ibadah yang ada dalilnya. Yang tidak ada tidak dibolehkan, bahkan jatuh pada bid'ah, termasuk sholat. Nanti ayahnya belum nggak pernah zakat, dia zakati. Oh, ayahnya saya mau ngapain ini Pak? Beli kambing, mau kekahkan ayah saya. Mana ayahnya? Sudah mati, karena dulu waktu bayi ayahnya nggak ada yang kekahkan. Termasuk juga buat kurban untuk ayah yang sudah meninggal. Ini semua butuh dalil.
Nah, demikian. Tidak bisa dimutlakkan kepada semua ibadah. Kalau dimutlakkan nanti ayah saya tidak pernah sholat, sudah meninggal. Kalau gitu saya sholat 2, zuhur 2 kali. 1 untuk saya, 1 untuk ayah saya. Kalau seandainya emaknya juga nggak sholat, 3 kali. Zuhur pertama untuk dia, zuhur kedua untuk emaknya, zuhur ketiga untuk ayahnya. Jadi bolehkan? Mana ada dalilnya? Nanti lama-lama ayahnya belum sempat masuk Islam. Kalau begitu syahadat, kirim syahadat, masuk Islam di kuburan sana. Ya nggak bisa. Apakah mensolati mayit lebih dari 1 kali, misalnya di rumah, kemudian di masjid? Ada dalilnya. Mensolatkan si mayit itu boleh lebih dari 1 kali, jika memang tempatnya nggak memungkinkan, boleh. Tapi kalau orangnya di rumah dia sholat, di masjid sholatkan lagi, itu bid'ah. 1 orang itu sekali sholatnya, bukan berkali-kali. Ya. Tapi orang lain yang belum menyolatkan boleh. Kebanyakan kuburan-kuburan keluarga kita telah dibangun setelah mengetahui hadis larangannya. Apakah kita wajib menghancurkannya? Setelah hancur maka tahun berikutnya akan dipakai orang lain. Bagaimana Ustaz? Untuk menghancurkan kuburan yang sudah ada, pertama para hafidin, kira-kira membuat konflik gak di keluarga antum? Kuburan orang tua yang sudah tahu hukumnya anak bungsu, kakaknya, abangnya itu orang kaya semua, dia yang bangun marmer, dibuat kubahnya, tiba-tiba begitu dia mau ziarah bulan puasa, loh mana kuburan ayahku? Dihancurkan anaknya yang bungsu. Itu kan kelewang, bisa naik. Kau udah gak bermodal membangunkan, hancurkan pula. Akhirnya lihat dulu gimana kondisi keluarga, kira-kira bisa nggak kita hancurkan, lantas tanpa ada mudarat yang lebih besar. Karena kalau orang tua kan tidak hanya milik kita. Kan yang namanya anak ini kadang dia nggak pernah peduli terhadap ayahnya, tapi setelah dia meninggal barulah dia merasa mau berbakti dengan membangun kuburan ayahnya semewah mungkin. Macam-macam kan orang ini. Nah demikian para ikhwatiddin. Kalau mudaratnya yang muncul lebih besar, tidak usah dihancurkan. Ya, tidak usah dihancurkan. Tapi kalau memang kira-kira tidak masalah di keluarga kita juga paham, nggak apa-apa dihancurkan dan tetap menjaga eksisnya. Bukan dihancurkan lantas tak berbekas sama sekali, tetap ada. Ini kuburan, dibuat, dirapikan. Ya, dibuat dan dirapikan, menandakan inilah kuburan masih eksis. Jangan ada yang berani bongkar-bongkar begitu. Demikian. Ya kalaupun para ikhwatiddin dipakai orang lain, memang antum beli tanah kuburan itu kan wakaf orang. Iya kan? Kalau seandainya masing-masing orang membangun, nggak boleh yang lain ditimpa, kemana yang mayat-mayat yang lain? Mayat antum di mana nanti dikuburkan? Udah penuh? Nanti sampai seperti Jakarta harus sewa. Per tahun sekian, kalau nggak bongkar. Bawa ini tulang-tulangnya. Di Jakarta sudah sewa. Setahun sekian. Namanya tanah lahan sudah sempit untuk kuburan. Nah, demikian ya para hafidin. Dan tanah itu tanah pribadi, tanah pengusaha. Jadi usahanya apa? Usahanya ladang kuburan, pemakaman kuburan. Itu dia sewa menyewa kuburan. Ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah kan wakaf kaum muslimin, bukan punya pribadi kita, bukan punya pribadi ayah kita. Makanya di antara salah satu hikmah daripada tidak dibangunkan itu, anak cucu kita masih bisa menggunakan kuburan kita tersebut, masih bisa. Coba semua dibangun, coba kuburan Cina. Sekali satu orang saja berapa meter kali berapa meter, satu bukit itu dia habis semua. Kan berapa orang Cina di Indonesia ini? Tapi satu bukit, kalau antum pernah pergi ke Bogor itu bukit, berapa luas bukit itu kuburan Cina semua. Dibandingkan dengan pribumi yang kaum muslimin berapa banyak mereka, berapa persen? Tapi untuk kuburan mereka saja udah habis berapa bukit. Dikarenakan apa? Ya dibangun seperti itu. Semakin kaya dia semakin lebar, beton kan begitu. Telah dibuat. Makanya Islam itu ya agama yang terbaik. Kalaupun misalnya dipakai orang, ya sudah. Apa antum mau menuntut? Mana SK camatnya? Kuburan antum? Kan nggak ada. Ya sudah, itu wakaf kaum muslimin.
Ya, sekali lagi, ketika tidak dibangun bukan berarti dibiarkan begitu saja terbengkalai. Tetap dipertahankan sebatas dibolehkan oleh syariat. Sebatas dibolehkan oleh syariat. Gundukannya, ya, sama tidak dibangun. Batunya dan seterusnya. Saya punya tanah warisan, yang mana bagian saya tanah tersebut ada kuburan kakek saya. Apa hukumnya bila tanah yang dibangun rumah, bila rumah itu siap dibangun, istri saya sholat di rumah tersebut. Untuk kuburan-kuburan yang liar, tidak di pemakaman kaum muslimin, itu sunnahnya untuk dipindah ke pemakaman kaum muslimin. Kok bisa kakek antum meninggal di situ, kuburan sendiri? Ya, sunnahnya dikebumikan di pemakaman kaum muslimin. Jangan sebagian orang Nasrani, ya, orang Karo, dia punya ladang, disitulah kuburan kakeknya, di situ nanti dia kuburan dia. Tidak demikian. Pemakaman ada. Apa boleh menguburkan mayat secara berdiri, padahal mayat tersebut mengarah ke kiblat, ke barat? Kenapa kok sambil berdiri? Kenapa kok sambil berdiri? Di Indonesia belum ada lah sambil berdiri. Masih banyak lahan sambil duduk, sambil tidur. Ya, masih bisa. Nanti kalau saya katakan sambil berdiri, jongkok Ustaz, repot saya. Apa hukumnya bila pekerjaan saya tukang ojek, yang mana saya sering membonceng istri dan anak gadis orang? Tidak boleh, gimana? Nanti sering antum rem-rem ya. Nggak boleh. Atau antum buat sekat triplek. Buat boxnya. Ustaz, apa boleh membunuh orang kafir, yang mana orang kafir tersebut adalah saudara kandung saya yang telah murtad karena dia bolak-balik mengajak saya ke agamanya? Nggak boleh. Membunuh orang kafir, memang orang itu halal darahnya, tapi membunuhnya itu adalah hak pemerintah, bukan masing-masing individu. Ustaz, apakah boleh bersuci dengan menggunakan air teh? Ya. Air teh inilah salah satu miskinnya. Antum lihat jaket-jaket antum, nanti jaket atau ada helm-helm yang mengarah ke atas, nanti jadi ngumpulkan air. Di Indonesia memang demikian bahasa Indonesia. Air campur teh jadi air teh. Air campur teh jadi air teh. Air campur susu jadi air susu. Air campur kelapa jadi air kelapa. Ya, semuanya air. Bahkan air yang keluar dari antum juga air kencing, semua air itu. Semuanya air liur, pokoknya bentuk air semua. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Ya. Dalam bahasa Arab tidak demikian. Dalam bahasa Arab air dikatakan ma'un. Ya, ya air seperti yang antum minum. Air seperti yang air biasalah. Kalau sudah campur teh, itu tidak ma'un lagi namanya syai. Makanya kalau antum mengatakan pergi antum ke Arab Saudi atau jadi TKI, tapi jangan sampai disiksa ya. Pergi jadi TKI, aina ma'u syai? Bingung itu apa ma'u syai? Apa ma'u syai? Air teh. Salah, syai. Nah, begitu. Jangankan sampai ke bahasa Arab, bahasa Melayu saja berbeda-beda. Antum misalnya pergi ke Malaysia, ditawarkan mau air teh, mau teh apa TO? Beda. Teh apa TO? Oh TO, dikasihlah antum air teh tak bergula, teh pahit, pakcik. Nah, tapi kalau air teh sudah otomatis pakai gula. Itu masih bahasa Melayu. Banyak bezanya. Apalagi bahasa Arab.
Nah, jadi kalau susu misalnya, memang ada airnya, antum campur susu. Namun kalau sudah jadi susu, tidak air namanya, bukan ma'un halib, tidak ada ma'un halib. Air susu. Tapi dikatakan halib, laban, halib, laban, begitu. Demikian juga apa? Kopi. Memang kalau kita kan buat kopi campur air, jadilah air kopi kalau kita ya. Kalau sudah dalam bahasa Arab air campur kopi, enggak air lagi namanya, tapi qahwah. Makanya kalau kita bersuci dengan air teh tidak boleh. Mengapa? Karena air teh itu tidak dikatakan air dalam bahasa Arab. Jangan senggol-senggol. Jangan kita tarik. Tes 1 2. Jangan ditarik. Jangan lasak ya. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum ya. Air kopi misalnya, air kopi tak boleh karena dalam bahasa Arab bukan lagi air dikatakan tapi qahwah. Makanya yang dikatakan air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Ya, air mutlak. Itu masih air biasa. Boleh. Yang enggak boleh Pocari Sweat. Mungkin orang kaya gitu kan, beli Sprite, Coca-Cola 2 botol, ngapain mau istinja? Kayak Coca-Cola, enggak boleh. Loh, kan Ustaz bersih tapi bersemut. Enggak dibolehkan. Aqua itu kan masih air namanya, masih air. Ustaz, jika seorang masbuk ketika sholat Jumat, apakah orang tadi mengikuti imam 2 rakaat atau ditambah? Iya, tetap 2 rakaat. Jual beli di dalam masjid dilarang. Jika kasusnya seperti ini, si A meminta si B untuk mengkopi kajian-kajian Islam di dalam DVD dan memberikan beberapa hari bagi di salah satu masjid tempat taklim. Lalu di hari itu si B memberikan DVD-nya kepada si A dalam masjid. Lalu si B minta sejumlah uang kepada si A untuk dia ganti DVD tersebut dan mereka melakukan dalam masjid. Apakah termasuk jual beli dilarang? Ya. Yang dia jualkan DVD-nya. Ya. Nah, sekarang begini, si A ini dia minta uang ke si B, posisinya sebagai jual DVD atau minta utang. Artinya si A mengkopikan file-file kajian, dia akan beli DVD di sebuah toko. Sudah? Kemudian DVD ini kan diberikan kepada si B. Ketika si A meminta uang kepada si B, ini kan bukan dikatakan jual beli karena si A bukan menjual DVD kepada si B, tapi minta utang. Mana DVD-nya? Ini saya beli. Kecuali si A bawa DVD, ayo DVD 10.000. Itu namanya jual beli. Dan seperti ini ya jual beli namanya. Karena si B hanya mengganti uang dana DVD, pembelian DVD yang dipakai oleh si A. Demikian, enggak masalah insyaallah. Karena itu bukan jual beli. Itu hutang namanya. Ustaz, pada saat itu hujan lebat, deras. Ya, macam sekarang lah. Bukan pada saat itu, pada saat ini. Apa yang diucapkan muazin, mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kemudian menjawabnya dan mendengarnya. Apa yang diucapkan
muadzin setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan bagaimana menjawabnya bagi yang mendengarnya? Ya. Muadzin mengucapkan kalau mereka dalam keadaan safar. Mereka dalam keadaan safar, maka si muadzin mengucapkan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di kendaraan kalian ataupun di kemah kalian. Tapi kalau tidak dalam keadaan safar, maka ucapannya sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sami'tul mu'adzin yunadi fa yaqulu fataqulu bimithli ma yaqul." Apabila kalian mendengar azan dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Jadi secara umum, apa yang diucapkan muadzin itulah yang kita ucapkan. Kecuali adanya dalil-dalil khusus yang membedakan, seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka dalam sebuah hadis khusus disebutkan ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada, maka ucapannya sama seperti ucapan si muadzin. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz, bolehkah mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah salat wajib? Iya. Para hadirin rahimallahu wa iyyakum. Mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan merupakan salah satu adab dalam berdoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya hingga terlihat kedua ketiaknya. Tidaklah ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya hingga berdoa pada Allah hingga terlihat kedua ketiaknya, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Jadi berdoa mengangkat tangan merupakan salah satu adab dalam berdoa. Hanya saja, nah perhatikan ya, setelah sholat itu ada yang mengangkat tangan, doa yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Seperti setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan doa. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan cara yang baik padamu. Ketika mengucapkan itu tidak perlu mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan karena doa ini doa muqayyad, bukan doa mutlak. Tapi doa mutlak yang tidak ada kaitannya dengan suatu event apapun dan isinya tergantung apa yang kita inginkan, maka itu dibolehkan. Demikian, ya. Allahu akbar. Demikianlah para hafidin, semoga kajian kita bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.